Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Darnis. Kali ini saya akan membahas tentang modul 4, tentang operator bagian 2. Sebelumnya kita sudah membahas tentang operator bagian 1. Kali ini kita akan membahas operator bagian 2. Operator bagian 2 kita akan membahas tentang operator aritmatika, operator logika, operator relasional, dan juga operator bitwise. Yang pertama, kita akan membahas tentang operator aritmatika, yaitu operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Operator aritmatika berlaku untuk bilangan bulat, integer maupun mengambang atau float. Beberapa contoh operator aritmatika bisa dilihat pada tabel. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat suatu project dengan nama modul 4.1 dan kita akan memberi nama dengan operator aritmatika. Kita akan membuat codingan seperti contoh di layar ini. Kita langsung saja membuka aplikasi Visual Studio 2012-nya. Kemudian new project. Kita akan beri nama modul 4.1. Tekan OK. Next. Lalu checklist empty project di additional option. Lalu tekan finish. Setelah layar terbuka, kita akan memberi nama file. Operator aritmatika. Tekan add. Include. Sebelumnya kita beri komentar terlebih dahulu. Modul 4.1 tentang operator aritmatika. Kemudian NRP. Langsung bikin include. Use string. Kemudian using namespace std. Fungsi utama. Kemudian kita masukkan short untuk menampilkan 2 ditambah 3 sama dengan, kemudian pemanggilannya 2 ditambah 3. Untuk penjumlahan, kemudian short lagi, setup, kemudian 10 untuk pengurangan, 10 dikurang 5, kemudian pemanggilannya 10 dikurang 5. Short lagi untuk perkalian 4 kali 3 sama dengan
enter, dan show out lagi untuk pembagian 4 dibagi 2. Enter, kemudian show out lagi untuk modulus 10 modul 3%, kemudian 10% 3, enter, kemudian kita tambahkan sistem out untuk menahan hasil eksekusi agar tidak langsung tertutup, dan return untuk mengembalikan nilai ke awal. Oke. Nah, selesai seperti ini. Terlebih dahulu kita compile untuk mengetahui apakah terjadi syntax error atau tidak. Sukses, kita langsung bisa run. Dan inilah hasil dari project yang kita buat tadi. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 10 dikurang 5 sama dengan 5, 4 dikali 3 sama dengan 12, kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 20 per 10 persen 3 sama dengan 1. Demikianlah tadi tentang operator aritmatika pada modul 4.1. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan ke modul 4.2 tentang operator logika. Sebelumnya kita akan membahas tentang operator logika. Operator logika digunakan untuk menghasilkan nilai benar atau true dan salah atau false. Nilai ini dikenal dengan istilah boolean. Dalam C++, biasanya nilai benar direpresentasikan dengan nilai 1 dan salah direpresentasikan dengan nilai 0. Pada C++ modern yang mendukung tipe bool, nilai benar direpresentasikan dengan nilai true dan nilai salah direpresentasikan dengan nilai false. Operator logika dalam C++ dapat dilihat pada tabel di bawah. AND, OR, dan NOT. Operator AND hanya akan menghasilkan nilai 1 atau benar jika semua operan bernilai 1 atau benar. Selain itu, nilai yang dihasilkan adalah 0 atau salah. Operator OR hanya akan menghasilkan nilai 0 atau salah jika seluruh operan bernilai 0 atau salah. Selain itu, nilai yang dihasilkan adalah 1 atau benar. Nilai yang dihasilkan dari operan NOT adalah kebalikan dari nilai yang terkandung di dalamnya. Jika nilai awalnya 0 atau false, maka nilai akhirnya akan menjadi 1 atau true. Begitu juga sebaliknya. Untuk lebih memahami tentang operator logika, kita akan mengikuti modul 4.2 dengan nama file operator logika. Kita akan membuat project seperti yang ada di layar ini. Oke, baiklah, kita akan langsung membuka aplikasi Visual Studio-nya. Kemudian kita tekan New, Project. Lalu ini 3D Course Application, lalu memberi nama modul 42. Kita tekan OK. Kedua, tekan OK. Kemudian kita tekan Next.
Di sini kita hanya mencentang precompiler header, lalu tekan finish. Layar editor akan langsung terisi oleh coding. Ini merupakan bawaan dari additional option yang ada di layar sebelumnya. Kita tulis nama. Untuk komen, kita tambahkan include string, langsung bikin std cout operasi operator logika. Kemudian cout tabel kebenaran operator n. Contoh untuk operator n, kita akan show. Cout 1 n 1 sama dengan kurung untuk pemanggilannya. Kemudian cout lagi. Satu n0. dn cout 0 n1. Cout 0 n0 ndn. Kemudian cout kan saja.
itu adalah operator OR. Cari satu. Kita ganti dengan OR. Kemudian kita ganti dengan OR juga. Not 1 sama dengan 9, not 1 dash out, no, not NDL slash system push. Oke, setelah selesai, kita coba untuk mengcompile agar kita tahu apakah terjadi keeroran sintak atau tidak. Terjadi error di shapeout. Ini lupa memasukkan using namespace, sehingga terjadi kesalahan. Kemudian kita coba lagi untuk mengcompile. Dan sukses, kita bisa langsung mendebug atau meruns. Dan inilah hasil dari project 4.2, di mana 1 N1 sama dengan 1, 1 N0 sama dengan 0, 0 N1 sama dengan 0, dan 0 N0 sama dengan 0. Tabel kebenaran operator OR. 1 OR 1 sama dengan 1, 1 OR 0 sama dengan 1, 0 OR 1 sama dengan 1, 0 OR 0 sama dengan 0, kemudian tabel kebenaran operator not 1 sama dengan 0, dan not 0 sama dengan 1, di mana 1 merupakan true, bukan ya? Di mana 1 adalah true dan 0 adalah false. Demikianlah tadi pembahasan tentang 4.2 tentang operator logika. Selamat mencoba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ke modul 4.3 tentang operator bitwise. Operator bitwise berguna untuk melakukan operasi yang berhubungan dengan pemanipulasian bit. Operasi bitwise hanya dapat dilakukan pada operan tipe char dan integer saja, karena ini berkaitan secara langsung dengan tipe byte dan atau word di dalam bit. Daftar operator bitwise dalam pemrograman C++ dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jenis operator ada AND, OR, exclusive OR, NOT, shift right, and shift left.
Fungsi operator bitwise AND, OR, serta NOT sama dengan operator AND, OR, serta NOT pada operator logika. Perbedaannya hanyalah operator bitwise bekerja di bit demi bit, sedangkan operator logika bekerja untuk setiap nilai. Operator XOR atau XOR digunakan untuk melakukan operator eksklusif OR atau XOR. Hasil dari operator ini akan bernilai 1 atau true jika nilai operand berlainan. Jika nilai operand sama, maka akan menghasilkan nilai 0 atau false. Operator XOR ditandai dengan lambang operator seperti di layar. Operator shift right digunakan untuk melakukan perpindahan bit ke arah kanan dan mempunyai lambang seperti di layar. Setiap pergeseran ke kanan satu bit, maka operator ini akan membagi suatu nilai dengan 2. Operator shift left berguna untuk melakukan perpindahan bit ke arah kiri dan mempunyai lambang seperti berikut. Setiap pergeseran ke kiri satu bit, maka operator ini akan mengalihkan suatu bilangan dengan 2. Untuk lebih memahami tentang operator bitwise, kita akan membuat project sesuai dengan modul 4.3 dengan nama operator bitwise. Kita akan membuat project seperti di layar. Langsung saja kita membuka aplikasi. New, lalu wins3.const application, lalu beri nama project modul 43, tekan OK, kemudian next, kemudian empty project pada additional option, lalu finish. Kemudian kita bikin nama file. Operator bitwise, lalu add. Kemudian kita langsung bikin project dalam editornya. Untuk sebelumnya kita kasih komentar terlebih dahulu. Kemudian operator bitwise. Nama garis NFP-nya 12 dan include string. Using space std dan ini membuat inisialisasi variabel dengan tipe data integer dengan variabel u, f, w. Kita masukkan nilainya bersama dengan 1, kemudian sama dengan w, sama dengan 1. Kemudian cetak checkout 1, untuk variabel, kemudian variabel
lalu enter, kemudian shout lagi, pemanggilan untuk 1, dia, dan untuk variabel i enter shout 1 shift left 3 sama dengan, kemudian pemanggilan lagi, lalu enter, kemudian inisialisasi variabel kembali dengan tipe data integer, lalu inisialisasi x, y, dan z, kemudian masukkan angka x sama dengan 16 shift right 1, kemudian y 16 shift right 4, kemudian z sama dengan 16 shift right 3, kemudian shout 16 shift right 1 sama dengan, kemudian pemanggilan x, kemudian kita enter, kemudian shout lagi 16 shift right 2 sama dengan, kemudian y, enter, udah shout lagi 16 shift right 3 sama dengan, yang manggil w, yang manggil z, kemudian kita enter, kemudian inisialisasi lagi untuk tipe data integer lagi, in a sama dengan 1, kemudian in b sama dengan 0, lalu shout a sama dengan a, lalu enter, kemudian shout lagi untuk nilai b sama dengan, panggil variabel b, lalu shout untuk not a sama dengan nilai not a, enter, shout untuk not b sama dengan, kalau not b ndl, kemudian shout lagi untuk a dan b sama dengan panggilan a dan b, dan enter, lalu shout untuk or a or b sama dengan pemanggilan a or b, kemudian enter,
kemudian shoutout untuk eksklusif OR A B sama dengan XOR eksklusif OR atau XOR B NDL sistem kemudian kita return. Setelah selesai, lalu kita compile terlebih dahulu. Sukses. Kemudian kita bisa langsung merun ataupun debug, dan inilah hasilnya. Di mana shift left akan menambah nilai, kemudian untuk shift right-nya akan mengurangi nilai atau membagi dua. Kemudian juga untuk A bernilai 1, B bernilai 1, not A sama dengan 0, not B sama dengan 1. Kemudian A dan B hasilnya 0, kemudian A OR B sama dengan 1, dan A eksklusif OR B sama dengan 1. Demikianlah tadi pembahasan tentang modul 4.3 tentang operator bitwise. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang digunakan untuk menyatakan adalah operator tanda tanya dan titik dua. Konsep yang mendasari operator ini adalah suatu pencabangan atau pemilihan yang didasarkan pada kondisi tertentu. Mari kita membuat tutorial untuk modul 4.2 yang kita beri nama operator ternary. Kita akan membuat project seperti di layar. Dan kita langsung buka aplikasinya. Kita akan new project. Wins 3.2 console application, lalu tekan modul 4.4. Kemudian kita OK. Next saja. Kemudian kita klik break compiler header. Kemudian finish. Kemudian kita terlebih dahulu kita beri komentar. Nama ganti Darnis NFP karena dan kita langsung beri
include string using name space std. Setelah itu kita bikin inisialisasi untuk x dengan tipe data integer. Kemudian kita tampilkan, masukkan terlebih dahulu nilai x-nya. Kemudian sin untuk nilai x, mengembalikan nilai x yang sudah diinput. X besar. Kemudian kita cetak. Header. Kemudian x lebih kecil dari 0. Konverternya min x. Inilah contoh dari operator tercetak. Sama dengan, kemudian kita panggil x. Kemudian set lagi untuk enter. Sistem push and then return. Selesai. Untuk operator ternary-nya kita compile terlebih dahulu agar kita tahu apakah terjadi error atau tidak. Kemudian kita bisa langsung men-run atau mendebug. Kita masukkan nilai 9, kita enter x sama dengan 9. Inilah hasil dari project yang kita buat dari modul 4.4 tentang operator ternary. Ya, demikianlah tadi pembahasan tentang operator ternary pada modul 4.4. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.